ونتعلم التعليم التذكر التذكير النفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة الحصلة المسوق بكتاب الله وسنة رسول عمل بهما ابتغى مرضات أصحابه وساكن وسل خاتما أن الموفيا في أضمن شفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح يا أبائي وإخوان أنبياء المرسلين وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين ولجميع التابعين بإحسان والدين أولياء علماء وشهداء ثم شيخ الدين أمواتكم خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة الله يتغشى محمد المغفر رسول الجنة وشيخ المصنفين ومن الآمرين من بركاته مسرور من بدين كلنا يصنع علينا على أولادنا فضافين فكنا يمتدي في الدين ويعلمنا أيام التأويل ويهدنا سوي سبيل كلنا صالح في خيرات الدنيا والآخرة سخاتما الموت في على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلف رسول النبي صلى الله عليه وسلم سأسرار الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين الحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudian kita masih melanjutkan pembahasan daripada kitab Bidayatul Hidayah, karya daripada Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu wa radhana fa amin. Yang mana pada kesempatan terakhir kita telah membahas daripada hadis Mu'adz bin Jabal, yang mana sebelumnya Imam Ghazali mengatakan ada pun hadis mengenai hasud, mengenai takabur dan juga riya, itu banyak sekali, tetapi kata beliau cukuplah hadis Mu'adz bin Jabal ini kalau kita pegang untuk mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan atau penyakit hati tersebut. Ya, bagaimana tidak, sebab di hadis Mu'adz bin Jabal itu dikisahkan bagaimana setiap langit itu ada penjaga daripada malaikat, bukan hanya penjaga langit daripada, tetapi Allah pasrahi beberapa malaikat di langit-langit tersebut untuk menyaring daripada amal hamba. Ada amal yang masuk baru naik ke langit pertama nampaknya sebagai amal baik, namun ditolak oleh penjaga langit pertama, disuruh memukulkan kembali amal itu pada orang yang mengamalkannya karena dia tidak lepas daripada ghibah. Waliyadzubillah min dzalik, daripada membuka daripada aib orang lain. Sedangkan langit kedua, kemudian naik lagi amal sampai langit pertama lolos daripada ghibah, naik ke langit kedua, ditolak lagi di langit kedua. Karena dia mengamalkan amal itu karena hanya menghendaki harta benda duniawi. Hanya ditolak.
Begitu juga sampai ada lagi amal yang lain sampai langit ketiga, lolos daripada riba, lolos daripada niat-niat duniawi, tapi sampai di langit ketiga ditolak pula. Kata malaikat langit ketiga, saya ini malaikat daripada al-kibar yang menjaga amal itu dari sifat kesombongan. Maka orang ini beramal namun ada sifat kesombongan daripada amalnya tadi, maka ditolak. Sampai langit ketiga ditolak. Ada lagi amal sampai lolos langit pertama, kedua, ketiga, namun tertolak di langit keempat. Kata malaikatnya, saya ini sohibul ujub. Saya malaikat yang mengawasi sifat ujub pada hamba tadi. Ya, maka jadi amalan hamba tadi tidak lolos daripada sifat ujub. Maka di situ kemudian ditolak di langit keempat. Kemudian ada lagi amalan sampai ke langit kelima. Itu di mana? Halaman 170 ya. Sebelum kita melanjut, ini yang sudah kita bahas kemarin. Ya, di langit kelima. Kemudian ternyata ditolak, lolos langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai langit kelima ditolak. Waliyadzubillah, karena kata malaikatnya itu saya penjaga daripada sifat iri. Orang ini beramal baik tapi dia penuh dengan waliyadzubillah sifat hasud, maka ditolak amalnya. Ada lagi naik amalan ya, di halaman 171 itu sampai ke langit ke-6, lolos langit pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Sampai di langit ke-6 ditolak pula. Karena katanya malaikat yang menjaga itu bahwa orang ini tidak menyayangi, tidak ada sifat rahmat, kasih sayang kepada sesama manusia, maka ditolak amalannya. Sampai ada lagi amalan ya, yang sampai ke langit ke-7. Langit ke-6 lolos sampai langit pertama sampai ke-6. Tapi di langit ke-7 ditolak. Karena orang ini suka disebut atau senang jika disebut-sebut daripada amalannya. Kata malaikatnya itu, langit ke-7, saya adalah sohibul zikir. Saya adalah penjaga, penyaring daripada sifat suka disebutnya daripada amal itu. Dia tidak menghendaki ridha Allah SWT, maka dikembalikan daripada amalnya. Waliyadzubillah. Kemudian juga naik lagi amalan daripada sholat, zakat, haji, macam-macam, sampai ya, diiringi dengan ribuan malaikat, diiringi dengan malaikat amalan itulah, dengan malaikat 7 lapis langit mengiringi amalan itu sampai melewati hijab. Ya, akhirnya ternyata di situ Allah berfirman, kalian wahai malaikat yang menjaga amal itu, mencatat amal itu, saya yang lebih tahu tentang isi hati daripada orang yang mengamalkannya itu, kata Allah Ta'ala. Maka tolaklah kembalikan amal itu, dia hanya menginginkan selain saya daripada amalannya. Maka bagi dia laknat saya, kata Allah. Maka semua, ketika Allah melaknat, maka semua malaikat pun, kalau gitu ya Allah, kami pun melaknat orang itu, dan seterusnya. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai di situ kemudian ya, Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW, ya, ketika dia bertanya, bagaimana saya lolos dengan itu, dengan saya Mu'adz ya Rasulullah, dengan kau Rasulullah, saya Mu'adz bin Jabal. Kata Rasul, tauladanilah saya, ikutilah saya, walaupun di amalmu itu terdapat kekurangan, dan jaga lisanmu, terutama daripada ulama, dan juga wamil dzunubaka alaik, ya. Tanggunglah dosamu, jangan kau berbuat dosa yang itu juga menyeret orang lain, sehingga kau harus menanggung bukan hanya dosamu tapi dosa orang lain. Maka beruntung orang yang meninggal kesalahannya pun habis. Yang celaka naudzubillah, dia meninggal tapi dosanya masih, karena dia mengajarkan keburukan sehingga diamalkan keburukan itu, waliyadzubillah. Hanya dosanya terus. Ya. Dan seterusnya sampai terakhir kali. Di situ Imam Ghazali memperingatkan bahwa paling besarnya sabab
meresapnya sifat-sifat buruk tersebut, terutama 3 penyakit batin yang pokok berupa sifat iri, sifat takabur, dan juga riya, itu adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Itulah penyebab pokok. Laha maghrasun wahid, bagi khabaithul qulub, bagi ummahat khabaithul qulub, bagi pokok-pokok kejelekan hati itu ada satu maghras, satu akar, yaitu hubbud dunia. Walidzalika, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ya, sebagaimana disebutkan di halaman 175, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pokok pangkal dari segala dosa. Ya, orang hasud karena dunia, karena cinta dunia. Orang riya kepada orang karena mengharap dunia, mengharap kedudukan di mata orang, hanya dia membuat-buat amal dan sebagainya supaya dilihat orang. Karena hubbud dunia semua kan. Takabur, yang disombongkan ilmu, amal, harta dan sebagainya, ya karena cinta dunia juga. Semua intinya satu. Ya, hubbud dunia ra'su hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah pokok pangkal dari segala dosa. Namun, kata Imam Ghazali, di sisi lain dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Kata Imam Ghazali. Jadi dunia ini pisau bermata 2. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Bukan dunianya, karena semua orang harus menghadapi dunia sebelum akhir. Dari kita ini sekarang ini berada di dunia. Ya, bukan berarti kita lari dari dunia atau lari dari kenyataan, tetapi bagaimana menyikapi dunia itu. Maka dikatakan wa ma'ahadza, bersama dengan ini, yakni bersama dengan bahwa dunia itu ra'su kulli khati'ah, pokok pangkal dari segala dosa. Fad dunya mazra'atul akhirah, kama qala radhiyallahu anhu ardhana qadri amin. Ya. Maka dunia itu adalah mazra'atun lil akhirah, ladang untuk akhirat, tempat bercocok tanam untuk kita menuju akhirat. Tapi dunia yang bagaimana? Itu dunia yang hasanah, itu yang bisa mengantarkan kepada wafil akhirati hasanah. Sedangkan para ahli tafsir mengatakan bahwa dunia hasanah itu yaitu ilmu yang bermanfaat, itu dunia hasanah. Harta yang soleh untuk orang yang soleh, itu dunia hasanah. Jadi istri yang soleha, keturunan yang soleh-soleha, itu dunia hasanah. Ya. Makanya kita punya doa kan itu. Rabbana atina di dunia hasanah. Ya Allah, berikan kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Karena hasanah dunia ini yang bisa mengantarkan kepada hasanah di akhirat. Faman akhadha minad dunya biqadri darurati, maka siapa yang mengambil daripada dunia menurut kadar daruratnya, yasta'inu biha 'alal akhirah. Ya. Yang mana dia yasta'in, ya, dalam keadaan dia isti'anah, mengambil pertolongan biha dengan dunianya tadi atas akhiratnya, fad dunya mazra'atuh, maka dunia menjadi ladang dia. Menjadi ladang dia untuk bercocok tanam. Waman arada dunia, tapi sebaliknya siapa yang menghendaki dunia, liyatana amma biha, untuk bernikmat-nikmat biha dengan dunia, bukan untuk sarana menuju akhirat, tapi sekedar berfoya-foya, bersenang-senang dan melupakan akhirat. Fa dunya mahlakatuh, maka dunialah tempat kebinasaan dia. Waliyadzubillah. Fa hadhihi nubzatun yasirah, maka ini keterangan yang panjang lebar disebutkan itu, mulai dari keterangan awal sifat hasud, sifat takabur, sifat riya. Ini adalah nubzatun yasirah, cuplikan yang sedikit min zahiri ilmi taqwa, daripada bagian zahir ilmu taqwa. Wa hiya bidayatul hidayati, dan ini adalah bidayatul hidayah, permulaan daripada hidayah. Fa in jarat biha nafsuka wa tawa'atka 'alaiha, apabila fa in jarabta biha nafsak, apabila engkau menguji dengannya, dengan bidayatul hidayah ini berhasil kau uji nafsumu, kau uji dengan apa yang ada dalam bidayatul hidayah ini, mulai dari awal sampai kepada penjelasan tentang hati ini tadi. Wa tawa'atka, dan ternyata nafsumu mengikutimu 'alaiha, atas bidayatul hidayah ini. Setelah kamu mujahadah itu nafsumu sampai, karena ya enggak langsung ikut, namanya nafsu itu pasti ada perlawanan. Tapi ketika kau mujahadah dengan nafsu, ternyata terus kau
perangi sampai nafsu itu taat kepadamu, mengikutimu tentang apa yang sudah kau ujikan di kitab Bidayatul Hidayah ini. Nah, maka fa'alaika bi kitab Ihya'i Ulumuddin, maka hendaknya engkau memegangi kitab Ihya Ulumuddin. Li ta'rifa kaifiyatal wusuli ila batini taqwa, supaya kamu mengetahui tata cara wusul, tata cara sampainya seseorang kepada batin ketakwaan. Batin ketakwaan. Kemudian Faiza amarta bittaqwa batina qalbik, dan apabila engkau memakmurkan dengan ketakwaan itu akan batin hatimu, bagian batin hatimu. Faiza amarta bittaqwa, apabila kau telah memakmurkan dengan ketakwaan itu, dengan melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaitu kau makmurkan dengan itu bagian batin hatimu, fa inda zalika, maka ketika itulah, ketika kau sudah makmurkan hatimu dengan ketakwaan, tartafi'ul hujubu, maka akan terangkat hijab-hijab bainaka wa baina rabbika, antara engkau dan antara Tuhanmu, wa takshifalaka anwaran, dan engkau akan menyingkap daripada nur, cahaya, wa tankashifalaka anwaran, dan akan tersingkap bagimu daripada anwarul ma'arif, tersingkap bagimu nur, cahaya-cahaya ma'rifah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tanfajiru, dan bainaka wa baina tankashifu laka anwarul ma'arif, maka akan, jadi ketika kau memakmurkan hatimu dengan batin ketakwaan, maka fa inda dzalik, ketika itulah tartafiyul hujub, terangkat hijab-hijab antara engkau dengan Tuhanmu, wa tankashifu laka anwarul ma'arif, dan tersingkap bagimu nur, cahaya daripada ma'rifah, pengenalan kepada Allah taala, wa tatafajjaru min qalbika yanabiul hikami, dan akan memancar dari hatimu sumber-sumber hikmah kebijaksanaan, wa tatadihu laka asrarul mulki wal malakut, dan akan menjadi jelas bagimu rahasia alam muluk dan alam malakut, alam nyata dan alam gaib, wa yatayassar laka minal ulum, dan akan menjadi gampang, menjadi mudah bagimu daripada ilmu-ilmu, itu apa, sesuatu yang tastahkiru bihi, yang mana kau akan menganggap rendah, bihi dengan dengan itu, itu tadi, hadhil uluma al muhdatsah, ilmu-ilmu yang baru ini. Maksud ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang disusun oleh para ulama. Ketika kau dapat ilmu-ilmu dari Allah Ta'ala, itu disebut ilmu laduni, kau akan menganggap rendah. Ya bukan berarti ilmu-ilmu rendah, ilmu ini rendah, tapi ilmu ini lebih rendah dibandingkan dengan ilmu ma'rifatullah yang didapat oleh seorang yang sudah terbuka daripada hatinya. Maka kau akan memperoleh ilmu yang mana kau menganggap rendah, ilmu-ilmu yang muhdasa, yang baru ini tadi, yang baru disusun oleh para ulama ini tadi. Allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabah, yang mana tidak ada laha baginya, bagi ulum muhdasa, bagi ilmu-ilmu yang baru ini. Ilmu baru ini seperti ilmu kalam dan sebagainya, yang baru ada setelah zaman perkembangan Islam. Tidak ada bagi ilmu-ilmu ini zikrun, apa penyebutan, fi zamani sahabah, dalam zamannya sahabat radhiyallahu anhum, wa tabi'in, bahkan di zaman tabi'in pun belum ada. Wa in kunta tatlubul ilma minal qil wal qal, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi ilmu tersebut, yang bisa memakmurkan batin kita dengan ilmu yang ada pada Bidayatul Hidayah ini, sehingga betul-betul batin kita makmur dengan ketaatan takwa kepada Allah Ta'ala, sehingga tersingkap bagi kita hijab tadi, dan diberi oleh Allah, kita ini termasuk diberi oleh Allah Ta'ala nur, cahaya daripada kasyaf, penyingkapan daripada hati itu dari hijab-hijab antara kita dengan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wa in kunta tatlubul ilma, tapi kalau engkau hanya mencari ilmu, minal qil wal qol, dari qil wal qol, daripada perkataan-perkataan saja. Qil apa yang dikatakan dan siapa yang mengatakan, qil wa qala. Kalau kau mencari ilmu hanya dari ucapan-ucapan saja, wal mira wal jidal, dan kau hanya mencari ilmu dari perbantahan dan perdebatan saja, fama a'zama musibatak, maka alangkah besarnya musibahmu, wa ma atwala ta'abak, dan alangkah panjangnya kepayahanmu, wa ma a'zama hirmanak, dan alangkah
besarnya keterhalanganmu, wa khusranak, dan kerugianmu, fa'mal ma syi'ta fa inna dunya la tatubidin la taslamaka wal akhirah tuslab minka. Maka silakan kau beramal berbuat ma syi'ta, apa yang kau kehendaki, sebab dunia yang alati tatrubidin, sebab dunia yang kau mencarinya dengan agama ini, la taslamu laka, tidak akan selamat bagimu, wal akhirata, sedangkan akhirat tuslabu minka, akan dicabut dari dirimu. Wal yazubillah min dzalik. Kalau orang hanya menuntut ilmu zahir saja, ilmu zahir atau ilmu perdebatan, ilmu yang sebagai sekedar pemanis daripada bibir supaya dia dibilang seorang yang alim dan sebagainya, hanya itu saja yang perhatian dia, dan dia lalai daripada batinnya. Yang itu dimisalkan oleh Imam Ghazali di Ihya, seperti orang yang melihat kalajengking di tubuh orang lain, kemudian dia sendiri ada kalajengking di situ, dia justru mengambil pengebas itu, dikebaskan daripada orang lain dengan dia sendiri. Waliyadzubillah, ada kalajengking dan ular di dalam dirinya yang dia lalai daripada itu. Ya. Maka kalau begitu, maka duniamu pun tidak selamat, akhiratmu pun juga hilang. Waliyadzubillah. Faman talaba dunya bidin khasirahuma jami'an. Siapa yang mencari dunia dengan agama, maka dia akan merugi keduanya, merugi dunia dan akhirat jami'an semuanya. Wa man taraka dunya lidini, tapi siapa yang meninggalkan dunia karena agamanya, robihahuma, maka dia akan beruntung dengan keduanya, dunia dan akhirat jami'an seluruhnya. Fahadhihi jumalul hidayah. Jumalul hidayati ila bidayati thariq, maka inilah yang disebut itu tadi, ya, daripada al-mazkurat, semua yang disebut itu tadi, inilah adalah jumalul hidayah, ini adalah kumpulan-kumpulan hidayah, petunjuk ila bidayati thariq, menuju kepada permulaan jalan, fi muamalatika ma Allah, dalam membangun hubunganmu bersama Allah kepada Allah Ta'ala, biadai awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, wa usyiru alaikal an, dan saya isyaratkan, saya tunjukkan kepadamu sekarang, bijumalin minal adab, dengan kelompok-kelompok daripada adab-adab, litu akhidha nafsaka biha, untuk mengambil atau melatih, untuk mengobati, ya, dan menghisap dirimu biha, dengan adab-adab itu, fi mukhalatatika ma ibadillah, dalam pergaulanmu bersama hamba-hamba Allah Ta'ala, wa suhbatika ma'ahum, dan dalam pertemananmu bersama mereka, hamba-hamba Allah Ta'ala, fit dunia, dalam dunia. Ini kita masuk kepada bagian yang ketiga, karena bidatul hidayah ini dibagi 3 bagian. 2 bagian pertama adalah takwa, karena takwa kan ada 2 bagian, melakukan perintah, menjauhi larangan. Maka dibagi 2 oleh Imam Ghazali. Bab melakukan perintah sudah dibahas, mulai dari bangun tidur, kita adabnya masuk ke kamar kecil, sampai wudu, sampai tayamum, mandi wajib, sampai pengganti wudu dan mandi itu tayamum, sampai adab sholat, ya kan, sampai adab daripada mulai dari bangun tidur, ya, sholat subuh itu, terus sampai isyraq sampai zuhur sampai asar, ya, asar sampai maghrib sampai isya sampai tidur lagi. Kemudian adab tidur itu sendiri, kemudian disendirikan sendiri, adab sholat sendirian, adab sholat berjamaah, adab Jumat, adab puasa. Sampai di situ. Haji tidak ada di sini, zakat tidak ada, karena beliau mengalihkan ke kitab lain kalau memang perlu keterangan haji dan zakat, karena 2 itu tidak semua butuh haji dan zakat, tapi puasa, sholat itu pasti semua perlu. Nah, baru dari situ berhenti beliau daripada amal bagian pertama, itu ketaatan, masuk ke bagian kedua, ijtinabul manhiyat, atau menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Bagian kedua dari ketakwaan. Larangan Allah ada zahir, ada batin. Yang zahir beliau jelentrehkan maksiat-maksiat zahir, mulai maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perut dan di bawahnya perut yaitu kemaluan, sampai kepada bagian batin. Maksiat batin itu maksiat hati dengan 3 sifat hati yang buruk, yaitu iri, kemudian takabur, kemudian riya. Ya. Kemudian tadi hadis Mu'adz bin Jabal itu sampai sini, maka selesai itu, dan dengan itu selesai 2 bagian dari takwa, melakukan perintah, menjauhi larangan. Dan beliau sudah mengatakan di mukadimah, saya tambahkan bagian ketiga, yaitu adab bergaul
supaya lengkap kitab ini. Setelah 2 itu untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah, saya tambahkan bagian ketiga itu adab bergaul sesama makhluk Allah, sesama hamba Allah. Kita sekarang masuk kepada bagian yang ketiga itu. Ya. Tapi sebelum masuk ke bagian ketiga di situ, itu di syarahnya itu tadi. Di syarahnya itu tentang tadi kutub bi kitab Ihya Ulumuddin li ta'rif kaifiyatul wusul ila batini taqwa. Wa an kullu minhu itu. Dan saya menukil dari antara batinu taqwa itu al-an sekarang syai'an mimma yanbaghi an yahdhur ayyudhira fil qalbi, atau daripada apa-apa yang layak untuk hadir dalam hati inda kulli ruknin wa syartin min amalis shalah, di setiap rukun dan syarat dari amal salat. Itu ketika syarat daripada tadi itu setelah wa tawatka 'alaiha fa 'alaika bi kitab Ihya Ulumuddin. Itu setelah itu ada. Sebelumnya tadi bi kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu ada syaratnya wa an kullu minhul an. Ya. Ada? Ya, ada. Ketemu. Ada? 84 ya. Ya enggak tahu sama enggak itu halamannya. 84 itu. Bi kitab Ihya Ulumuddin li ta'rif kaifiyatul wusul itu. Kalau di sini halaman saya 84. Ada? Ya. Wa angkul minul an, ya kan tadi Imam Ghazali mengarahkan kita kepada Ihya Ulumuddin. Kalau memang kau sudah uji, ya kan, dengan bidatul hidayah ini dan ternyata nafsumu taat, setelah kau mujahadah nafsumu sudah ikut kepada engkau untuk mengamalkan apa yang di bidatul hidayah ini, maka silakan kau mengambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum itu kata pensyarah, kata Senawi Banten, angkul minul an. Sekarang saya nukil dulu sedikit daripada batin takwa, daripada ilmu batin yang ada di Ihya, minimal kata beliau yang menyangkut tentang setiap rukun dan syarat daripada amal-amal salat. Ya, amal salat. Wa huwa fa idza sami'ta nida al-muadzin. Itu apabila engkau mendengar suara nidaul muadzin, suara panggilan orang yang azan, fa ahdir fi qalbika haulan nida. Maka hadirkanlah dalam hatimu haulan nida, dahsyatnya panggilan pada hari yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ketika kau dengar suara azan, maka hadirkanlah pada hatimu bagaimana dahsyatnya nanti panggilan Allah pada hari kiamat. Wa tusyammir bi zahirik, dan kau bersemangat bergegas dengan zahirmu, wa batinik, dan batinmu lil ijabati, untuk menjawab, wal musarati, bergegas. Fa innal musari'ina ila hadzal nida, sebab orang yang bergegas kepada panggilan ini yaitu azan, humul ladzina yunaduna bil lutfi, mereka lah orang-orang yang akan dipanggil dengan lemah lembut yaumal ardil akbar, pada hari pemaparan yang besar nanti. Ini pemaparan ardil akbar, pemaparan amal, pada hari pemaparan amal yang besar nanti. Fa'rid qalbaka ala hadzal nida, maka paparkanlah hatimu kepada hadzal nida, kepada panggilan ini. Coba kau paparkan hatimu ketika ada suara azan. Fa in wajadtu mamlu'an bil istibsyar, ketika kau mendapati panggilan hatimu, hatimu itu kau mendapati akan hatimu tadi, qalbaka tadi mamlu'an, dalam keadaan penuh, ya. Kau dapati hatimu itu penuh dengan istibsyar, dengan kegembiraan, masyhunan birraghbah, penuh dengan kesenangan, ilal ibtidar, untuk bersegera kepada solat, kepada panggilan itu, fa'lam, maka ketahuilah, annahu ya'tikan nida bil busyra, sesungguhnya akan datang kepadamu an-nida'u, seruan dengan busyra, dengan kabar gembira nanti di hari kiamat nanti. Kalau mendapati kau segera kepada panggilan azan itu, berarti kau nanti juga akan mendapati seruan kegembiraan dari Allah. Wa za'ataita bi taharah, lalu ketika ada panggilan azan, kau bersegera untuk bersuci kan? Maka kalau kau datang, ataita bi taharah, kau laksanakan dengan bersuci, fala taghful an qalbik, maka jangan kau lalai daripada hatimu, fajtahid lahu tathiran,
maka usahakanlah lahu untuk hatimu itu tathirun, pensucian juga, bitaubati wan nadam, dengan taubat dan menyesal, ala ma farratta, atas apa yang kau telah teledorkan. Jadi ketika kau bersuci, sebagaimana kau sucikan zahirmu, maka ingat pula batinmu juga perlu disucikan. Dengan menyesali apa yang sudah lalu daripada kekurangan-kekuranganmu. Sehingga kau terdorong untuk memperbaiki apa yang sedang kau lakukan itu dari sholat. Sholat-sholat yang kemarin yang kurang, kita ingat supaya kita terdorong untuk memperbaikinya. Wa masatrul aurati, adapun menutup aurat, fa'lam, maka ketahuilah anna maknahu taghtiyatu maqabihi badanik, bahwasanya makna daripada menutup aurat itu hakikatnya adalah menutupi keburukan-keburukan badanmu, an absaril khalaq, dari pandangan makhluk. Fa inna zahira badanika mauqi'un li nazaril khalqi, sebab bagian zahir daripada badanmu itu adalah mauqi'un, adalah tempat untuk nazaril khalqi, pandangannya makhluk. Fama baluka bi aurati batinik, maka bagaimana perasaanmu, ma baluka, apakah bagaimana perasaanmu dengan aurat batinmu, wa fadaihi sarairik, dan hal-hal yang memalukan daripada batinmu, hal-hal yang memalukan daripada batinmu, fa'ahdir tilkal fadhaih bibalika, maka hadirkanlah itu fadhaih, itu hal-hal yang memalukan tadi, bibalika, di hatimu. Wa talib nafsaka bisatriha, dan tuntutlah nafsumu, dirimu, untuk menutupinya. Wala yukaffiruha, dan tidak bisa mengkafaroh daripada fadhaih tadi, illan nadamu, kecuali penyesalan, wal haya'u, sifat malu, wal khaufu, takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita menutup aurat, habis bersuci kita menutup aurat untuk sholat, maka hadirkanlah bahwa kita ini menutup aurat dari pandangan makhluk. Kita tutupi aurat kita supaya makhluk tidak melihat aurat kita. Nah, bagaimana dengan aurat batin kita yang Allah itu melihat? Maka tidak ada yang bisa mengkafarohnya kecuali taubat dan rasa malu, haya kepada Allah, rasa takut pada Allah SWT atas apa yang sudah rasa malu kita tersebut, atau apa yang membuat kita malu. Wa mal istiqbal, adapun menghadap kiblat, fa huwa sarfun li zahiri wajhik, itu adalah pemalingan kepada zahir wajahmu, an sa'iril jihad, dari seluruh arah ila jihati baitillah, ke arah Baitullah Ta'ala. Jadi hakikat menghadap kiblat adalah kita memalingkan wajah kita dari seluruh arah yang lain kecuali daripada arah kiblat, arah Baitullah. Ya, arah Baitullah Ta'ala. Falyakun wajhu qalbika ma'a wajhi badanik, maka hendaknya ada wajah hatimu bersama wajah badanmu. Sebagaimana kau arahkan wajah badanmu, wajah zahirmu kepada kiblat, maka arahkanlah wajah batinmu kepada Allah Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya. Jangan sampai kita bilang ini wajjahtu wajhiya, wajah kita ke kiblat, hati kita kemana-mana. Padahal kita ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, saya menghadapkan wajah saya. Wajah itu sekedar simbol saja. Hakikatnya kita menghadapkan seluruh jiwa raga kita kepada alilladzi fataras samawati wal ardh, kepada yang menciptakan, zat yang menciptakan langit dan bumi. Maka hendaknya wajah hatimu bersama wajah badanmu. Maksudnya kalau wajah badanmu menghadap ke satu arah saja, yaitu Baitullah sebagai simbol daripada menghadap kepada Allah, maka wajah batinmu pun harus kepada satu arah saja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam, ketahuilah annahu kama la yatawajjahul wajh illa jihatil baiti illa bil insiraf, ketahuilah sebagaimana tidak bisa mengarah al-wajh, wajah kita kepada arah Baitullah kecuali dengan insiraf, kecuali dengan berpalingnya an ghairiyah, dari selain Baitullah, ya, dari selain jihati baitillah, jihatil bait, fala yansariful qalbu ila Allah, fala yansariful qalbu ila Allah Ta'ala, maka tidak mungkin pula berpaling hati itu kepada Allah Ta'ala illa bitafarrughi amma siwah, kecuali dengan mengosongkan dari apa yang selain Allah SWT. Jadi ketahuilah sebagaimana wajah ini tidak mungkin mengarah ke kiblat kecuali setelah memalingkan wajah ini dari segala arah selain kiblat, maka wajah hati kita pun tidak akan terarah kepada Allah kecuali dengan mengosongkan kepada dari selain Allah SWT. Wa ammal i'tidal, adapun i'tidal qaiman, ya, berdiri dengan tegak. Ya, kan setelah menghadap kiblat apa kan berdiri dengan tegak. Al-qiyamu fil fardi, ya, rukun itu kan berdiri dalam salat fardu. Ya. Fa huwa musulun bisyakhsi, maka berdiri itu adalah musulun bisyakhsi, tegak. Ya, tegaknya kita dengan syakhs, dengan sosok tubuh kita. Wal qalbi, dan tegaknya pula hati kita baina yadayillahi azza wajalla, di hadapan Allah azza wajalla. Falyakun ra'suka mutrikon,
maka hendaknya ada apa kepalamu itu mutrikon, menunduk. Ya, kepalamu menunduk ke tempat sujud, sebagaimana hatimu juga kepada Allah Ta'ala. Tambihan ala ilzamil qalbi at-tawadu'ah. Apa isyaratnya menunduk itu? Tambihan sebagai isyarat atas ilzamil qalbi, pengharusan hati kita untuk tawadu, untuk merendah di hadapan Allah. Tazallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Tabarri anit tara'us, melepaskan diri dari kita, dari kepemimpinan kita, seolah kita merasa tinggi. Takabbur, melepaskan diri dari takabburi, daripada ketakaburan kita di hadapan Allah SWT. Wal yakun ala dzikrika huna, ya, khotorul qiyami baina yadillah, hendaknya ada atas zikirmu, atas ingatanmu di sini, di tempat ketika kau berdiri di hadapan Allah, berdiri tegak itu, hendaknya ada pada batinmu itu apa? Khotorul qiyami, yaitu apa? Gentingnya berdiri, gentingnya dalam keadaan berdiri di hadapan Allah nanti, Allah Ta'ala. Fi haulil qiyamah, dalam dahsyatnya hari kiamat. Indal ardi lis-su'al, ketika pemaparan kita untuk ditanya oleh Allah SWT. Jadi hendaknya kita mengingat ketika berdiri itu, seolah kita bagaimana kita menghadap kepada Allah SWT nanti. Wa amman niyatu, dan adapun niat, fa'zim ala ijabatillahi ta'ala fimtithali amrih, maka berazamlah untuk menjawab panggilan Allah Ta'ala fimtithali amrih, dalam melaksanakan perintahnya Allah, bis sholati, dengan sholat. Perintah Allah dengan sholat. Wa itmamiha, dan dalam menyempurnakan sholat. Wal kafi an mufsidatiha, dan mencegah diri dari mufsidat, dari hal-hal yang merusak sholat. Wa ikhlasi jami'i dzalik, dan untuk mengikhlaskan seluruh itu liwajhillahi, ya, seluruh daripada sholat dan penyempurnaan semua itu tadi liwajhillah, hanya karena ridho Allah Ta'ala, roja'an li thawabih, hanya karena mengharap kepada pahala, ganjaran pahala dari Allah. Wa khaufan min iqabi, dan karena takut daripada siksa Allah Ta'ala. Wa talaban lil qurbati minhu, dan karena mencari, ya, kepada kedekatan, ya, minhu, dari Allah SWT. Ya, jadi adapun niat, kita berazam untuk menjawab panggilan Allah, berdiri di menjawab panggilan Allah, menyempurnakan sholat hanya murni karena Allah Ta'ala, karena cukuplah Allah yang melihat semua itu tadi. Wa amma takbiru, karena hanya Dia siksanya yang harusnya kita takuti dan pahalanya yang harusnya kita harap, karena semua makhluk ini lemah, semua atas izin dari Allah. Wa amma takbiru, adapun takbir, ucapan takbir yang kita ucapkan itu, fa idza nataqa bihi lisanuk, apabila berucap bihi, dengan takbir itu, apa lisanmu, fa yang bagi, maka seharusnya alla yukadzibahu qalbuk, maka seharusnya, ya, apa, yakni la yukadzibahu, yakni tidak mendustakannya, tidak mendustakan akan lesan itu, qalbuka, apa hatimu. Jadi ketika kita Allahu Akbar dengan lesan kita, Allah Maha Besar, maka hati kita tidak mendustakan ucapan kemahabesaran Allah yang sudah kita ucapkan dengan lesan. Dengan Allah Maha Besar, tapi di hati kita masih ada yang lebih besar dari itu. Ya, toko kita, harta kita, macam-macam kita ingat. Ya. Itu berarti hati kita mendustakan lesan kita. Makanya kata sini, seyogianya janganlah hati itu mendustakan apa yang sudah diucapkan oleh lesan dengan Allahu Akbar itu. Kalau ngelihat ini nanti ketahuan kita banyak salahnya sholat kita ini. Ya. Kemudian apa? Iku sing sholat, sing tidak sholat tak usah dibahas. Yang sholat aja lihat kayak gini nih, gimana? Wa amma takbir, makanya itu kenapa itu diantara makna fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat, bukan orang yang tidak sholat, orang yang sholat. Maka adapun takbir, ya, jangan mendustakan hati ini akan apa yang diucapkan oleh. Fa in kana fi qalbika syai'un akbaru minallah, ini apa maknanya mendustakan? Kalau ada, dan lalu kalau jika ada fi qalbika, dalam hatimu, syai'un, apa sesuatu yang akbaru, yang sesuatu itu lebih besar dari Allah Ta'ala, fallahu yashhadu innaka lakadzibun, ya, maka Allah bersaksi annaka lakadzib, bahwa sesungguhnya engkau dusta. Kalau di hatimu ada yang lebih besar dari Allah, maka Allah menyaksikan bahwa engkau dusta dengan ucapanmu Allahu Akbar itu. Allah Maha Besar. Wa amma du'aul istiftahi, adapun doa iftitah, fa awwalu kalimatika, maka awal kalimatmu adalah qauluka wajjatu wajhiya,
Ini nanti kita dapati di Kitabus Shalah ya dalam Ihya Ulumuddin. Ini ringkesannya saja. Ini diringkes sama Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Fa awwalu, adapun doa iftitah maka awal kalimatmu adalah ucapan apa? Qauluka wajjahtu wajhiya. Awal kalimatmu dari iftitah itu adalah wajjahtu wajhiya. Karena Allah Akbar kabira sampai Allah subhanahu bukratan wa asila itu riwayat sendiri. Wajjahtu itu riwayat sendiri. Lagi ramai kemarin ini tanpa ini sama pakai ini. Itu aja ramai. Ya, sekali lagi kita tegaskan memang yang di dalam Kutubus Sittah itu semuanya tanpa, Kutubus Tis'ah bahkan itu semuanya tanpa ini. Ada riwayat dari Zawaid Al-Haythami itu riwayat dengan ini. Sedangkan ketika menyembelih itu dalam Kutubus Tis'ah, ketika menyembelih Rasulullah pakai ini. Hanya satu riwayat yang tidak pakai ini. Sebagaimana ketika sholat Rasul tidak pakai ini, yang hanya 1-2 riwayat yang memakai ini. Tapi tetap ada riwayatnya dari Rasulullah. Tidak usah ributnya. Yang susah, yang salah kan yang tidak baca iftitah. Jadi tidak dapat sunnah. Kalau yang masih tidak baca iftitah kan masih dapat sunnahnya. Wa ma doa al-istiftah. Jadi awal dari doa iftitah itu adalah wajjahtu wajhiyah lilladzi fatara samawati. Saya hadapkan wajah saya. Wajah ini simbol. Maksudnya saya hadapkan jiwa raga saya lilladzi kepada zat yang fataras samawati, mencipta apa alladzi, apa zat alladzi itu dari Allah yang mencipta dari as-samawati akan 7 lapis langit wal ardha, ya, dan mencipta bumi. Walaisal muradu ini, dan bukanlah yang dimaksud bil wajhi dengan wajah di sini adalah wajhul zahir, al wajh zahir. Bukanlah yang dimaksud ini wajah zahir kita. Ya, fa innaka inama wajjahtahu ila jihatil qiblah. Sebab hanya saja kau hadapkan wajah zahirmu itu ke arah kiblat, bukan kepada Allah. Sedangkan Allah wallahu yataqaddasu an tahuddahu al-jihad. Sedangkan Allah itu maha suci daripada dibatasi oleh jihad, daripada membatasi akan Allah Ta'ala apa al-jihad itu apa arah-arah. Ya kan? Wajah wajah lilladzi, saya hadapkan wajah saya kepada zat yang mencipta lagi dan Allah kan maha suci. Yang kau hadapkan itu adalah wajahmu itu cuma ke kiblat. Yang menghadap kepada Allah itu hakikatnya adalah hatimu, bukan wajahmu. So, kalau wajah itu memiliki arah, sedangkan Allah maha suci dari arah. Ya. Wa inama wajhul qalbi, itu hanya saja yang dimaksud wajah di situ adalah wajah hati. Huwaladzi tatawajjah bi ila fatiris samawat. Itulah dialah wajah hati itulah yang tatawajjah bihi, yang kau menghadap dengannya, dengan alladzi tadi, kepada fatiris samawat, kepada sang pencipta langit, 7 lapis langit dan bumi. Fandur ilaihi, maka perhatikanlah kepada wajah hatimu. Ya, fanzur ilaihi, perhatikanlah kepada wajah hatimu. Amutawajjihun ila man, ya, man hum fil baiti wasuki. Ya. Apakah dia mengarah kepada orang-orang yang ada di rumah dan di suk, ya, di pasar, mutabiun li syahwat, ya, dan mengikuti syahwat, au mukbilun ila fatris samawat, ataukah betul-betul hati itu menghadap kepada sang pencipta langit? Ketika kau ucapkan wajah wajhi, kau periksa hatimu. Apakah hatimu betul menghadap kepada Allah Ta'ala apa tidak? Wa idza qulta, apabila kau mengatakan hanifan musliman, dalam keadaan hanif, lurus, muslim, berserah diri, ya Allah, fayam bagi, maka seyogianya an yakhtura, apa yakni melintas, seyogianya apa yakni melintas bibalika, di hatimu, annal muslimah, ini apa sesungguhnya orang muslim itu huwaladzi salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang yang selamat, salimal muslimun, selamat orang-orang muslim lain dari lesannya alladzi, ya, wa yadi, dan tangannya alladzi tadi. Fa ilam takun kadzalik, jika kau tidak seperti itu, kunta kadziban, berarti kau dusta lagi. Jadi muslim itu hakikatnya adalah yang orang lain itu selamat dari lesan dan tangannya. Kalau kau tidak seperti itu, berarti kau dusta lagi dalam ucapanmu hanifan musliman, kau dusta. Wa idza qulta, apabila kau mengucapkan wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang yang musyrik, fa akhtir bi balika syirkal khafiyah, maka lintaskanlah di hatimu asyirkal khafiyah, olehmu akan asyirkal khafiyah, akan kesyirikan yang tersembunyi, itu riya. Wa kun hadiran, dan jadilah engkau orang yang waspada. Ya, jadilah siapa engkau, hadiran, orang yang waspada, min hadza syirki, daripada syirik yang kecil ini. Fa innas masyirki, sebab nama syirik itu yaqau,
terletak atas yang sedikit dan yang alal qalil wal katsir. Nama syirik itu berlaku bagi syirik kecil ataupun syirik besar. Minhu daripada syirik. Wa idza qulta mahyaya wa mamati, apabila kamu mengucapkan sesungguhnya hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah, fa'lam, maka ketahuilah anna hadza halu abdin mafqudin li nafsihi, maka sesungguhnya ini ucapan nusuki wa mamati, ibadahku, salatku, ibadahku, hidupku, matiku semua hanya milik Allah. Ini adalah keadaan hamba yang mafqudin li nafsihi, hamba yang sudah kehilangan dirinya sendiri. Mawjudin li sayyidih, dia ada hanya untuk Tuhannya, bukan untuk dirinya. Seolah dirinya tidak ada. Semua hidupku ini semua untuk Allah, dirinya tidak ada. Bagian dirinya tidak ada. Mawjudin li sayyidih, hamba ini hanya ada untuk Tuhannya, bukan untuk nafsunya, bukan untuk dirinya. Itu makna mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa idza qulta, dan seterusnya, wallahu a'lam bissawab. Sampai situ dulu. Sebelum kita nanti menginjak ke bagian ketiga, itu adab suhbah, adab bergaul dengan sesama manusia. Ya? Senang apa? Oh ya. Ya, itu pilihan. Imam Syafi'i memilihkan untuk kita wajhatu wajhiyah. Walaupun sebetulnya itu wajah-wajah itu kalau dilihat zahirnya sekarang, itu riwayatnya cuma di Muslim, iftitahnya Abdullah bin Abbas. Karena iftitah itu tidak kurang dari 15 riwayat iftitah. Sedangkan yang Allahumma ba'id baina itu memang baina khutbah itu Bukhari dan Muslim riwayatnya. Secara zahir lebih kuat, tapi Imam Syafi'i sudah ada sebelum Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi sebelum Imam Bukhari menulis sahihnya dan sebelum Imam Muslim menulis sahihnya, Imam Syafi'i. Hah? Ya sebetulnya enggak, ya cuma kita kan yang lebih kita ini kan nggak bisa ya mengangkat diri kita. Imam Syafi'i juga ahli hadis dan ahli tafsir, jadi dia lebih tahu tentang illat hadis. Dalam ilmu hadis itu ada yang namanya illat hadis, illat atau hadis yang maklul. Itu kadang-kadang tidak diketahui oleh orang yang ahli hadis sekalipun, kecuali orang-orang yang cerdik di antara ahli hadis itu yang mengetahui. Ada beberapa cacat hadis itu yang sangat halus yang tidak diketahui oleh orang-orang yang. Dan itu Imam Syafi'i, kita sebagai muqallid ya mengikuti pilihan beliau. Beliau memilihkan untuk kita wajhatu wajhiyah, ya sudah kita ikut wajhatu wajhiyah. Karena kita bukan ahli tarjih, sehingga kita tidak bisa mentarjih. Enggak ini kok ini Bukhari Muslim, kok ini Muslim saja. Ini Bukhari Muslim, berarti ini lebih kuat. Itu kan zahirnya kita. Ya, sehingga kita baru ngerti hadis itu baru seberapa ilmu hadis itu. Enggak jauh. Imam Syafi'i 150 lahir, Imam Bukhari 180. Kurang lebih 30 tahun kacanya. Tapi itu belum langsung itu lahirnya. Beliau baru mengembara hadis itu mungkin tahun 200 Hijriah. Sedangkan Imam Syafi'i 204 sudah wafat. Imam Syafi'i 204 Hijriah itu sudah wafat atau 205 di Mesir. Imam Bukhari baru sekitar 5 tahun mengembara cari hadis. Imam Syafi'i sudah wafat. Sudah jadi mujtahid lebih dulu. Bahkan konon apakah Bukhari itu mengikuti Syafi'i, itu khilaf antara ulama. Sebagian mengatakan Imam Bukhari itu mengikuti mazhab Syafi'i, sebagian mengatakan enggak. Kebetulan ijtihadnya itu bersesuaian dengan Imam Syafi'i. Dan memang kalau kita lihat Bukhari itu adalah kitab fatwa, bukan kitab hadis. Kitab hadis tapi dibangun atas fatwa. Buktinya apa? Setiap babu kaza, bab ini. Itu pendapatnya Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari menguatkan dengan hadis. Fatwanya itu tadi yang ditulis dalam bab dikuatkan oleh Imam Bukhari dengan hadis. Jadi Bukhari itu kitab hadis dibangun di atas fatwa. Lihat, antum lihat. Hampir 70% mungkin, kalau enggak lebih, itu fatwanya Bukhari sama dengan mazhab Syafi'i. Dalam masalah mandi wajib, dalam masalah tidak Bukhari. Wallahu a'lam. Juga Imam Tobari, apakah beliau mazhab Syafi'i ataukah beliau mazhab sendiri? Tobari, Sahibut Tafsir tahun 200. Karena mereka ini imam-imam besar. Tapi yang jelas Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi itu mazhabnya Syafi'i. Padahal mereka ahli hadis, tapi ngikut mazhab
Syafi'i ini yang baru ngerti 1-2 hadis bangun mau mazhab sendiri, mazhab Mukidi. Bikin mazhab sendiri. Imam Nasai itu Syafi'i. Abu Dawud itu Syafi'i. Padahal ahli hadis, tapi ngikut mazhab Syafi'i. Ngikut taklid padahal ahli hadis. Punya Sunan Abi Dawud, punya Sunan Tirmizi, punya Sunan Nasai, Mujtaba, Sunan Kubro, Imam Nasai. Punya beberapa kitab hadis Nasai. Belum kitab tentang rijalul hadis, tentang ilat hadis dan sebagainya. Ahli hadis, tapi ngikut mazhab Syafi'i. Kan itu menunjukkan bahwa tidak segampang itu. Bahwa ijtihad itu tidak semudah itu. Kalau dikatakan sahabat itu kok gampang, ya sahabat zamannya kan lebih dekat ke Nabi, jadi mereka saksi hidup untuk, sehingga nggak perlu ruwet belajar yang macam-macam karena mereka langsung saksi hidup. Dan itu pun tidak semua sahabat yang berfatwa, hanya 7, mungkin 10 kena hitung jari sahabat yang memang terkenal fatwanya banyak. Yang lain cuma ikut kepada yang sohibul fatwa ini. Sahabat-sahabat lain yang di desa, yang di mana itu kan sahabat semua. Karena orang yang ketemu Nabi kan sahabat. Beriman, meninggal dengan iman itu sahabat. Hatta orang dusun, sahabat. Bahkan lebih mulia, setinggi-tingginya aulia nggak bisa nyaingi sahabat. Tapi nggak semuanya alim memang sahabat itu. Bukan kita berarti mereka enggak. Tetap kita hormati mereka sebagai sahabat. Tapi nggak semuanya, jangan digambarkan semua sahabat Nabi itu alim semua, enggak. Mereka pun tanya sama yang orang-orang yang kasih fatwa itu. Cuma nggak ada gitu mazhab Ibnu Abbas, mazhab Abu Bakar, nggak ada, memang belum ada dibukukan. Tapi tanya ke orang. Ya, Allahu a'lam. Tanya. Kalau misalkan mau balas pembunuhan itu gimana? Kenapa? Misalkan orang tua kita